jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini, semua umat manusia selalu mencari dan menjadikan dirinya yang terbaik. Khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah. Samping daripada kita ingin menjadikan diri kita sebagai yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini, kita juga sangat ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Maka kita sepakat bahwa senantiasa kita mencari yang terbaik. Lalu kita melihat dalam kehidupan beribadah bermacam-macam keunggulan kita, bermacam-macam usaha kita untuk mencari yang terbaik. Ada orang yang sering tidak keluar di masjid, banyak beriktikaf, ingin mencari yang terbaik. Ada yang selalu membaca Al-Quran, ada yang selalu berzikir, ada yang banyak sholat, ada yang banyak bersedekah. Yang semuanya ingin menjadikan dirinya yang terbaik di hadapan Allah dan ingin mencari yang terbaik. Namun yang menjadi renungan kita hari ini, apabila kita mencari sesuatu yang terbaik, tapi kita belum mengetahui apa itu yang terbaik, ini pasti sesuatu yang terbaik yang kita cari, kita akan tidak menemukannya sebagai yang terbaik. Kami ulangi, apabila kita belum mengetahui apa itu sebenarnya yang terbaik, apabila kita mencari yang terbaik, pasti kita tidak akan mendapatkan yang terbaik. Maka karenanya, sebelum kita mencari yang terbaik, menjadikan diri kita yang terbaik, harus terlebih dahulu kita mengetahui apa itu yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kita menjadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah, kita sering melihat apabila ada sesuatu yang luar biasa, cepat sekali kita anggap itu adalah yang terbaik. Misalnya, seandainya ada di daerah kita, di negeri kita, di kampung kita, orang-orang yang ibadahnya luar biasa dan Allah berikan karamah kepadanya. Ada orang yang di-al-mukaramahkan oleh Allah. Jadi bayangkan seandainya ada seorang manusia yang rajin beribadah, lalu manakala beliau ingin berhaji, ingin berumrah, tidak perlu pesawat, tidak perlu nunggu 49 tahun antrian, langsung bisa terbang sendiri. Apabila ingin ke luar negeri, tidak perlu pesawat, langsung bisa berjalan di atas air. Ini coba bayangkan bagaimana keadaan kita memuliakan orang seperti itu. Mungkin kami sepakat dengan jamaah sekalian, apabila ada di daerah kita manusia seperti itu, saya kira 24 jam penuh rumah dan halaman rumahnya. Orang berbondong-bondong datang memuliakannya. Itu dianggap manusia terbaik di negerinya. Bukan hanya air bekas tangannya yang diminta minum, air cuci kaki pun kita mau minumnya. Ini fakta terjadi. Apabila terjadi ada hal yang luar biasa, apalagi terjadi pada orang yang baik,
kita sangat memuliakannya. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa kemuliaan itu kadang-kadang ada yang asli, ada yang palsu. Diceritakan di dalam kitab tasawuf. Al-Mukarramah, orang-orang yang dimuliakan Allah. Jangan kita sebut Al-Mukarramah, karamah. Karamah yang ada pada diri seseorang kadang ada yang palsu, ada yang asli. Maka karenanya kadang-kadang kita sering terjebak dengan yang palsu. Kita mengabaikan yang asli. Jadi pernah terjadi persis seperti apa yang kami sampaikan tadi, zaman dahulu. Di dalam sebuah negeri ada seorang yang sudah dimuliakan Allah, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bermacam hal terjadi yang luar biasa. Lalu penduduk kampung tersebut pada kagum kepadanya. Seperti yang kita katakan tadi. Jangankan air, bekas cuci tangan, bekas cuci kaki pun jadi rebutan masyarakat. Lalu ada seorang warga saking kagum kepada ulama tersebut, dia menceritakan keadaannya kepada seorang ulama yang lain. Dia menceritakan bahwa di kampungnya ada seorang ulama yang karamat, yang sudah sangat luar biasa dikaramahkan Allah. Urang godat di kampung lung. Ini diceritakan dengan harapan ada sambutan daripada ulama ini. Bagaimana keadaan ulama tersebut? Tanya ulama. Dia ceritakan dia bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara dan sebagainya. Ulama ini mengangguk-angguk. Itu yang Anda kagumi? Tanya ulama. Iya. Saya sampaikan, kata beliau, apabila Anda mengaguminya karena bisa jalan di atas air, menurut saya ada yang lebih harus Anda kagum lagi. Ada ikan yang 24 jam tidak pernah keluar dari air, lebih baik dari dia. Kalau Anda kagumi orang tersebut karena bisa terbang di udara, burung sekeluarga dia tidak pernah turun di udara. Kemudian Anda kagum juga karena dia bisa bolak-balik pergi sholat berjamaah di Masjidil Haram dalam tempo 15 menit tadi diceritakan. Kata beliau, apabila itu kelebihannya, Anda harus lebih kagum kepada iblis. Iblis dalam 24 jam bisa bolak-balik pulang pergi langit dan bumi 70.000 kali. Siapa lebih cepat, siapa hebat? Kalah yang tadi, ini lebih baik. Terdiam orang yang melaporkan ini. Tidak ada sambutan daripada ulama yang dia sampaikan, malah dilecehkan. Lalu ulama ini melanjutkan, kalau Anda ingin melihat, ingin mencari orang yang karamah yang sebenarnya, saya akan tunjukkan. Kalau karamah seperti tadi, bisa saja itu karamah palsu, tidak asli. Jadi karamah ada yang palsu, ada yang asli. Bisa saja palsu, bisa asli ya, contoh tadi. Bukan sudah pasti palsu apabila ada seorang ulama yang bisa bolak-balik pergi Mekah Madinah tempo 15 menit. Bisa saja itu asli, bisa palsu. Tapi saya ingin tunjukkan orang yang karamah yang sudah dijamin asli, tidak mungkin palsu. Orang ini menunggu jawaban ulama. Kalau sudah sedemikian luar biasa masih kemungkinan palsu, bagaimana yang asli?
Kaik ulangan jet atas ia mentang bisa palsu. Yang asli itu seluar biasa apa lagi? Kipreh jawaban. Saya akan tunjukkan. Tapi kata ulama ini yang kita sayangkan, yang dielu-elu dan yang dikagumi oleh masyarakat, itulah karamah-karamah yang belum tentu asli. Padahal manusia yang karamah kadang-kadang ada bersamanya sendiri, tapi tidak pernah ada yang memuliakannya. Kata ulama ini, saya akan tunjukkan orang yang karamah yang asli, tidak mungkin palsu. Ada 3 kata beliau. Pertama sekali ibumu. Yang kedua ayahmu. Yang ketiga gurumu. Itu orang yang karamah asli, tidak mungkin palsu. Tapi tidak pernah orang menceritakan kemuliaan ibu. Jarang sekali orang mengenang kemuliaan ibu. Padahal itulah orang yang karamah yang asli. Ibu kita. Doa ibu 24 jam tanpa batas, makbul di sisi Allah, karamah. Ayah di posisi nomor 2 dan guru kita dan guru pada posisi nomor 3. Sebenarnya ada 4 bagi orang yang sudah kawin. Kita ulangi, bisa jadi 4. Yang pertama, orang yang karamah adalah ibu kita. Yang kedua, suami. Ini bagi orang perempuan. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, guru. Itu orang yang karamah. Kenapa harus dicari jauh-jauh? Kita ingin meminta kemuliaan, meminta karamahnya. Seandainya kita dengar tadi bukan hanya di negeri kita, jauh di balik gunung sana ada orang yang bisa terbang, kita berbondong-bondong cari karamah ke sana. Tapi Allah sudah titipkan karamah orang-orang al-mukarramah, ya Allah muliakan di rumah kita sendiri. Ibu, suami, ayah dan guru itu adalah orang karamah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka karenanya apabila kita termasuk orang yang sedang dan ingin mencari orang-orang yang karamah, itulah 4 orangnya. Ada di rumah kita sendiri, jangan abaikan. Anak kunci surga di bawah telapak kaki mereka. Bukan di bawah telapak kaki orang yang bisa terbang di udara. Bukan di bawah telapak kaki orang yang bisa berjalan di atas air. Sekali lagi, kunci surga berada di bawah telapak kaki orang-orang yang kita sebutkan tadi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sudah populer. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sebanyak apapun i'tikaf kita, sepadat apapun amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan sekalipun, tak akan bisa mencium bau surga. Jangankan masuk mencium bau surga pun tidak, kalau tidak ada keridhaan orang tua. Ridha Allah fauqa ridha walidain. Ridha Allah apabila sudah ada ridha dua orang tua. Sesoleh apapun kita, tanpa keridhaan orang tua, tidak akan mencium bau surga. Kita sering menceritakan ke anak-anak, bukan lagi kita yang mendengar cerita. Kita sendiri sering menceritakan kepada anak-anak tentang Alqamah. Kita tidak menceritakan lagi. Alqamah yang Allah azab di dunia, belum lagi di akhirat, di masa Rasul. Karena sepotong kalimat mungkin tersentuh perasaan ibu, tersentuh perasaan orang karamat.
Perlu kita ketahui Alqamah itu bukan orang biasa. Alqamah yang kita ceritakan kepada anak-anak yang durhaka kepada ibunya sebelum diampuni, itu sahabat Rasul. Sahabat Rasul yang tidak pernah absen di belakang Rasul berjamaah sholat 5 waktu, belum lagi dia berzikir di masjid di belakang Rasul. Itu Alqamah. Tapi diazab oleh Allah di saat sakaratul maut. Bukan karena kurang ibadahnya. Ternyata sepotong kalimat mungkin dalam kehidupannya pernah keluar, menyentuh hati, tersinggung perasaan ibu. Sampai akhirnya Rasul meminta dibakar hidup-hidup di hadapannya, baru kemudian ibunya memaafkannya. Dia pun berembus nafas yang terakhir dengan selamat. Dosanya diampuni. Kita tidak mengetahui sebanyak apa dosa kita dan ibu. Dan orang yang dikaramahkan Allah. Dan orang yang karamat yang asli. Dosa kita dan ayah. Dosa orang perempuan dengan suami. Malah ada hadis yang menceritakan suami melebihi daripada orang tua. Ini sebenarnya disampaikan kepada kaum Hawa. Harus diketahui posisi suami di atas daripada posisi orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu, tapi satu lagi surga di bawah telapak kaki suami, dengan redaksi hadis yang berbeda. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, sabda Rasul, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, biasa. Tapi redaksi sabda Rasul, surga di bawah telapak kaki suami, lebih menyentuh lagi. Sabda beliau, lau umirtu ayyasjuda ahadun ila ahadin, la amartu an tasjudal mar'ah ila zawjiha. Seandainya Allah mengizinkan manusia sujud sesama manusia, sungguh aku perintahkan sujud seorang istri kepada suami. Lebih tegas lagi. Maka karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mencari yang terbaik, tidak usah jauh-jauh. Di rumah kita cukup banyak, masih dititip Allah orang-orang mulia. Muliakan mereka. Yang terakhir, kita sendiri apabila kita ingin menjadi orang yang terbaik, juga seperti tadi, tidak cukup dengan beriktikaf, baca Quran, wirid, zikir dan sebagainya. Tapi orang yang terbaik, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsu, kata Rasul. Itu yang terbaik. Maka karenanya sebanyak apapun amal ibadah kita dalam bulan puasa sekalipun, apabila kita masih hawa nafsu kita yang menjadi tuntunan hidup, tidak ada apa-apanya ibadah. Tapi kita akan menjadi orang luar biasa di hadapan Allah, walaupun mungkin tidak seberapa amal zikir salat kita, tapi apabila kita sudah sanggup mengendalikan hawa nafsu, itu adalah orang yang karamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang ada pada diri kita perlu kita sadari itu amanah. Bukan sesuatu yang tidak baik. Jangan disesali. Kenapa saya dijadikan Allah orang yang cepat marah? Orang yang banyak dengki, orang yang banyak iri, kadang-kadang begitu tersirat dalam perasaan. Bukan, itu amanah. Jadi di antara kita dalam jamaah ini ada 500 orang, 500 macam kadang-kadang amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Ada Allah titipkan kikir. Allah amanahkan, tolong kelola kikir yang aku titipkan padamu. Begitu kira-kira. Kemudian ada Allah yang titipkan pemarah yang sangat. Urang rijang jahat bengeh katanya. Bukan Allah berikan yang tidak baik kepada kita. Amanahnya, tapi ada perintah.
Tolong kelola dengan baik sifat marah yang aku titipkan kepadamu. Sehingga Rasul bersabda, "Man qadima ghaidan wa huwa yaqdiru ala infadhih, mala Allahu qalbahu binuril iman." Ini salah satu dalil bahwa apabila Allah berikan sifat hati kita yang kita anggap tidak baik, sebenarnya bukan tidak baik. Kita tidak mengelolanya dengan baik. Itu yang menjadi tidak baik. Jadi sabda Rasul tadi artinya Allah memberikan sifat marah kepada kita. Apabila kita kelola dengan baik, kita tidak melampiaskan kemarahan kita, malah Allahu qalbahu binuril iman. Allah penuhkan dada kita dengan cahaya iman. Maka di saat seperti itu kita lebih baik daripada orang yang bukan pemarah. Orang tidak pemarah, tidak pernah marah, tidak berdosa memang, tidak berpahala tapi. Orang bukan pemarah, tidak berdosa karena tidak pernah marah. Tidak ada pahala karena juga tidak pernah menahan marah. Tapi orang yang diberikan rasa marah yang besar, ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena dia sanggup menahan perasaan amarahnya. Tidak melampiaskan kemarahannya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini yang luar biasa. Kikir juga seperti itu. Orang yang kikir tidak pernah bersedekah jauh lebih jelek daripada orang pemurah. Orang pemurah yang rajin bersedekah ya baik, berpahala. Tapi orang yang kikir rajin bersedekah jauh lebih mulia dan lebih besar pahala daripada orang pemurah yang bersedekah. Karena orang yang pemurah bersedekah 100.000 sekalipun celengnya lewat hari Jumat dan sebagainya mungkin biasa. Tapi orang yang kikir kadang-kadang on 2.000 langkih mentang cukeh ngon belake nak on 3.000 2 on. Tapi dia tidak. Di urang kredit gekalan urang hana kredit 50.000. Ikutnya sampai 50 walaupun harus berkeringat sekalipun. Perjuangannya berat sekali. Maka semua yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah sebagai amanah, kita harus syukuri. Syukuri kita nyojek kurung pemarah. Mudah-mudahan jek kasarana le ibadah. Syukuri kita nyogebi kriat dak Allah. Mudah-mudahan le fahala le sedekah dan sebagainya. Ini mungkin sebagai mauizah singkat hari ini. Maka apa yang diberikan Allah kepada kita bukan sesuatu yang tidak baik, tapi diiringi dengan perintah tolong kelola dengan baik, termasuk yang kita sampaikan tadi pada awal tadi, yaitu keluarga, ayah dan ibu kita. Itu semuanya titipan Allah. Apabila kita tidak sanggup menerima dengan baik, maka titipan Allah itu menjadi malapetaka bagi kita, bukan sebagai sarana kita ke surga. Amin ya rabbal alamin.